Uang rupiah yang kita genggam hari ini menyimpan jejak panjang perjuangan. Ia bukan sekadar alat tukar, melainkan penanda harga diri dan simbol kedaulatan sebuah bangsa. Cuma karena membawa uang, seseorang bisa dicurigai sebagai mata-mata, padahal uang itu adalah rupiah pertama milik bangsa ini. Inilah Numi Story Movie, titik mula lahirnya rupiah. Sebelum punya uang sendiri, masyarakat Indonesia bertransaksi memakai uang peninggalan kolonial. Gulden, uang Daya Fase Bank hingga uang invasi Jepang. Bayangkan, satu negara banyak uang berbeda. Bagi Indonesia yang baru merdeka, membuat mata uang sendiri bukan hal yang gampang. Bahan baku terbatas, proses percetakan harus berpindah-pindah karena situasi perang, dan distribusi yang penuh risiko. Namun, di tengah segala kesulitan itu, Uang Republik Indonesia atau ORI akhirnya lahir pada 30 Oktober 1946. Lahirnya ORI menjadi titik mula perjalanan rupiah. Akar pisahnya dapat ditarik ke awal kemerdekaan. Pada September 1945, Netherlands Indies Civil Administration atau NICA datang bersama pasukan sekutu dengan ambisi menguasai kembali Indonesia. Salah satu langkah cepat mereka adalah mengambil alih sektor ekonomi, termasuk mengedarkan uang NICA yang dikenal sebagai uang merah. Di tengah situasi yang tak menentu, keinginan kuat bangsa Indonesia untuk memiliki mata uang sendiri semakin kuat. Usul pertama datang dari Syafruddin Prawira Negara, anggota BP KNIP. Usulan yang berasal dari kelompok pemuda Bandung itu, ia sampaikan kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta. Syafruddin kelak dikenal sebagai Menteri Keuangan sekaligus Gubernur Bank Indonesia pertama dan menjadi salah satu tokoh penting di balik lahirnya rupiah. Sebagai tindak lanjut, pada 7 November 1945, Menteri Keuangan A.A. Maramis membentuk Panitia Penyelenggara Percetakan Uang Kertas Republik Indonesia, dipimpin oleh TRB Subarudin. Pada detik-detik peluncuran ORI, pada 29 Oktober 1946, Muhammad Hatta berpidato melalui Radio Republik Indonesia di Yogyakarta. Dalam siarannya, ia menegaskan, ORI bukan sekedar uang, melainkan simbol kedaulatan dan alat pemersatu bangsa. Setiap perjalanan ORI adalah risiko. Percetakan ORI sempat berpindah-pindah karena Jakarta sudah tidak kondusif lagi. Mulai dari Yogyakarta, Surakarta, Malang, bahkan sampai Ponorogo. Hasil cetakan ORI kemudian dikirim ke seluruh Jawa dan Madura dengan pengawalan yang ketat. Untuk mengedarkannya, uang dimasukkan ke dalam besek, lalu dimasukkan lagi ke karung goni dan diangkut dengan kereta api. Kehadiran ORI disambut gegap gempita. Rakyat menjulukinya uang putih. Surat kabar Newshear, 1 November 1946, mencatat kegembiraan di mana-mana. Berjuang dengan uang kemudian menjadi salah satu alat perlawanan baru di masa revolusi, di samping pertempuran fisik dan diplomasi. Sebab membela ORI berarti membela Republik dan menjunjung nasionalisme. Mengetahui pemerintah RI mengeluarkan mata uang sendiri, NICA berusaha menggagalkan ORI. Tempat percetakannya digeledah, pembawa uang putih dirazia, bahkan jalur distribusinya sering diganggu. NICA juga membuat ORI palsu dengan tujuan menjatuhkan nilainya dan menimbulkan inflasi. Masyarakat yang menyimpan ORI kerap mengalami intimidasi, bahkan penyiksaan. Serba salah. Di satu sisi, menyimpan ORI dianggap mendukung Republik, namun di sisi lain, jika menyimpan uang NICA, seseorang bisa dicurigai sebagai mata-mata oleh pejuang pro-Republik. Untuk mengatasi masalah distribusi ORI, pada 1947, pemerintah pusat memberikan otoritas kepada daerah-daerah tertentu untuk mengeluarkan uangnya sendiri, yang disebut Uang Republik Indonesia Daerah atau ORIDA. Bedanya uang ini hanya berlaku di wilayah masing-masing, sebuah solusi darurat agar roda ekonomi tetap bergerak di tengah situasi perang. Setelah memiliki mata uang sendiri, Indonesia memerlukan bank sentral sebagai lembaga yang berwenang mengatur, mencetak, dan mengedarkan uang. Pada periode 1951 sampai 1953, Daya Fase Bank dinasionalisasi karena dianggap telah memiliki sistem dan struktur organisasi yang mapan dan berbadan hukum hingga diakui dunia. Memiliki personalia dan ahli operasional perbankan, juga memiliki kantor cabang yang tersebar di Nusantara. Proses nasionalisasi dilakukan melalui pembelian saham-sahamnya sebelum akhirnya ditetapkan sebagai Bank Indonesia. Tepat pada 1 Juli 1953, Bank Indonesia berfungsi sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Kehadiran rupiah dan bank sentral melengkapi kedaulatan ekonomi nasional yang sebelumnya masih berada dalam bayang-bayang struktur kolonial.
Rupiah tidak lagi sekadar alat pembayaran, melainkan simbol identitas bangsa, terpatri dalam ragam budaya, keindahan alam, dan wajah para pahlawan Indonesia. Suka konten ini? Sahabat Mubi juga bisa menyaksikan beberapa video Numi Story lainnya. Kalau ada ide dan pembahasan selanjutnya, kamu bisa ketik di kolom komen ya. Sampai jumpa di Numi Story selanjutnya.